Nasional Indonesia. Jompo bukan Lampunya nggak Kak Cika foto dulu Kak Cika sendiri. Nah, tahan. Sekali Kak. Halo Tribuners, Cikita Medi mengaku sudah lega menyandang status janda dan pernikahannya dengan Indra Aditya sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Beberapa waktu lalu, Cikita Medi pun tidak mau menuntut banyak hal apalagi kembali meneruskan proses hukum mengenai konflik yang terjadi antara ia dan juga Indra Aditya. Baginya, setelah putusan cerai, konflik yang terjadi antara ia dan juga mantan suaminya pun sudah selesai, sehingga ia meminta kepada mantan suaminya untuk fokus mencari uang demi menafkahi anaknya yang ia rencanakan akan menjalani sekolah di Inggris beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, Cikita Medi mengakui perceraiannya dengan Indra Aditya menimbulkan trauma dan juga trust isu yang begitu mendalam. Sampai akhirnya untuk saat ini Cikita Medi belum mau untuk segera melepas status jandanya dan menikah dengan pria pilihannya. Dan jika nanti sudah yakin untuk menikah lagi dan juga kembali membuka hati untuk pria lain, Cikita Medi ingin sekali mendapatkan sosok lelaki yang berasal dari luar Indonesia atau pria bule. Baginya, pria bule merupakan lelaki yang bertanggung jawab atas apa yang sudah ia perbuat, sehingga ia ingin sekali menikah dengan lelaki yang bukan dari Indonesia. Berikut keterangan dari Cikita Medi. Ida, makanya aku mau nanya, aku masih agak bingung ya guys. Mas Ida itu kayaknya dari ketok palu, bukan, dari kita daftar gugat, ya kan, sampai putusan dan akta keluar kan, Ida, ya berarti sebenarnya Ida aku udah selesai. Makanya masih benar nggak sih? Iya, aku juga maksudnya gini, waktu pada proses itu aku masih berharap untuk kita rujuk dalam artian ayolah kita mungkin sebelum kita cerai itu kan sepakatnya kan fair stake, jadi otomatis kan dia udah balik nama juga ke aku, rumahnya diurusin kamu kalau memang dia lagi keadaan yang nggak baik, atau banyak juga kok pasangan-pasangan yang lain walaupun dia bercerai dia bayar cicilan itu sama-sama. Sebenarnya aku mau kasih opsi kayak gitu, tapi kayaknya emang dia udah terlanjur malu. Aku juga hubungin lawyer dari utusan kami juga nggak, pamit ke orang tua aku juga nggak, mengembalikan talak aja kan enggak ya, nalak aja juga enggak nanti kalau masalah itu nalak enggak. Jadi makanya aku cuma menghimbau bahwa ya sekarang era digital ya aku bisa menyampaikan itu karena keluarganya juga hands up, nggak ada yang ngurus, ada juga yang menemui aku, ya aku harap dia sudah dengan jalannya sendiri. Kita literally udah putus dari Juni sampai sekarang gak ada kabar berita lagi. Ya kalau misalnya ada kabar ya mudah-mudahan aku terima yang baik-baik aja deh. Gak mau lagi, maksudnya kita tuh perempuan fokusnya sama anaknya aja lagi SD begitu, 1 tahun aja nih SD udah mau berakhir ya, mulai SD kelas 2 nggak ketemu juga. Jadi menurut aku itu udah kebangetan ya. Terus buat apa aku toleransi lagi, tapi aku tidak mau berdebat gitu. Nah jadi makanya harapannya supaya bisa lihat anak aja, rumah masih sama, gak digusur kan, gak disita juga. Jadi tolong bertanggung jawab atas tempat tinggal anak yang sampai 21 tahun itu menjadi tanggung jawab kami gitu. Karena aku orang fleksibel, bayar ayo, bayar berdua ayo, dijual bareng-bareng ayo. Tapi kalau misalnya dijual bareng-bareng tentu harus ada yang kita pikirkan, karena anak itu kan kita udah bayar SPP tuh ya, uang bangunan di depan itu ya kan, udah di depan ya, ngapain kita pindah-pindah lagi ya. Rumahnya juga layak kok, anak aku udah senang di situ. Dan mungkin sekarang ini aku ya mengisi waktu luangnya dengan yang teman-teman lihat kayak gini, aku jadi kerja banget, tapi bukan kerja keras, kayak alhamdulillah pertemukan yang orang-orang yang dulunya sempat off gitu kan, karena kan dulu aku dedikasinya ke keluarga dan suami banget gitu kan. Terus ini single era aku adalah woman planner, jadi aku balik lagi. Jadi yang rumahnya kakak yang bayar sendiri atau gimana sih? Jadinya Enggak, aku bayar. Jadi Tidak aku bayar, urusan dia tetap tergugat. Ya kenapa nggak aku bayar sekarang? Debiturnya dia. Kan ini yang jadi masalah gitu. Kalau misalnya aku bayar terus masih nama dia, enak di dia nggak enak di aku. itu jangka waktunya nggak sih kapan rumahnya harus dibayar? Aku minta atensi sama developer dan orang bank. Jadi setiap aku diundang, ini edukasi juga buat perempuan yang nama debiturnya atas nama suami, itu kan bukan urusan kalian.
Jadi jawab undangan, datang, kita bisa ngobrol di situ. Jangan sampai kita keluar di rumah kita sendiri. Walaupun memang aku nggak pakai ini ya, prenup ya. Postnap pun hampir dibuat kemarin mau rujuk, gagal. Ya balik lagi, imamnya kenapa? Kita mau mengikut-ikut aja. Jadi makanya aku sekarang main rapi sekali. Karena apa? Dari aku pisah ranjang sampai detik ini, aku tetap dalam menjaga marwahku, masih seolah menjadi istri. Aku sebagai wanita yang benar-benar menjaga itu. Makanya aku kemana-mana teman-teman misalnya aku sama adik aku, yang cowok, gitu. Dan dia out of nowhere, aku nggak tahu dia di mana, gitu. Jadi makanya sekarang ini aku lebih senang aja kayak gini-gini aja, kayak Mbak Mas lihat kan, aku jadi subur, kalian juga bisa makan bareng aku. Gak perlu lagi ditanyain yang aneh-aneh. Kerja aku nih ngurusin anak kecil yang mau menjadi aku pada saat jadi penyanyi. Jadi seneng aja, walaupun Javier nggak ikut sih. Javier lagi les. Oke. Laporan di Pikir udah. Sifat-sifat baiknya ya, itu nurun ke Javier. Jadi Javier tuh suka cium jidat aku, Mumi hari ini sepertinya capek. Ya udah tidur ya yang lebih indah gitu. Anakku kayak gitu. Jadi bangun tidur, aku tuh kayak dulu waktu aku jadi istri, itu aku nggak sigap itu. Tapi pas waktu aku sudah single, aku sigap banget. Bangun tidur, aku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Udah, anak aku mandiin, terus aku ini bekal, aku nganter dia sekolah, pulang aku siaran kerja. Habis itu kalian lihat aku meeting kayak gini, teratur. Nah ini habis ini aku pulang, udah tidur bareng anak, makan bareng mami papi. Ya pasti sholat isya bareng-bareng, tidur. Nah kalau dulu kan pas waktu lagi berumah tangga, tahu lah ya begitulah sebenarnya indah di awal. Dari hari ini kalau kamu boleh nggak sih Kak? Nyandung juga pintu. Capek. Aku nggak terlalu mantok sih. Oh udah sering nih, TV built-in udah. Berarti boleh ya jadi Boleh. selebriti. Yep. Boleh, tapi nggak terlalu sering ya karena dia masih sekolah. Oke. Nggak ada update. Gak ada panggilan juga Kak? Nggak ada. Jadi aku juga bingung ya sudah. Ini kita cash close kan juga udah divorce juga. Mau ngapain? Mau jeblosin apa lagi dia? Hah? Mendingan dia cari uang, bikin tabungan untuk anak, saver deposito untuk nanti anakku kuliah ke UK. Karena memang aku dari dulu sudah program anakku kalau bisa kuliah di sana. Dan akunya juga ikut. Oke. Dan dia udah tahu itu. Ya udah sekarang tugas Anda adalah ya kan udah cerai nih. Ya udah urusin aja hidup lu. Oke, siap. Makasih. Udah ya. Sudah nggak ada ya Kak? Menurut aku sih cash flow sih, soalnya nggak ada apa-apa lagi ya, makanya ya teman-teman beritanya baik-baik aja lah ya menurut aku, karena aku sudah tidak mau menuntut lagi uangku yang hilang ya. Terus apalagi ya, mut'ah, idah, urusannya langsung ke Allah kok, karena Oke. kalau terus dibahas itu akan menyakitkan anak aku. Oke. Iya. Belum ada yang deketin? Enggak. Keren ya, Lebih selektif berarti sekarang Kak? emang aku kayak nggak tertarik. Trauma mungkin? Sih. Kemarin sempat trauma, cuman ini misalnya gue kalau ngeliat laki kayak ih gitu males. Bukan trauma ya, cuman kayak males. Lebih suka cari duit. Trust issue banget. Jadi aku kan kebetulan juga anaknya tomboy juga ya, jadi kayak menurut aku kayak kalau ngeliat cowok yang enggak, aku tuh bukan tipe yang kayak misalnya nih kayak teman gitu ya. Iya, aku nggak kayak gitu, kayak aku memang mengidolakan. Kan tahu kan aku bikin ini AI sama Dani di script itu, suami aku yang diambil orang itu. Nah, terus ya udah aku cuma mengagumi itu doang. Cuma mengagumi doang, terus ya udah sekarang nggak ada yang deketin, memang nggak ada, emang karena akunya jarang keluar. Aku keluar datanya di cuma terbang kosan, habis itu temenin sama adik aku, kita nge-gym bareng. Udah, terus ada nggak yang deketin? Mungkin ada yang ngedeketin tapi akunya kayak kacamata kuda aja, pura-pura tuli buta gitu. Aku kayak gitu, jelek banget emang sifat aku kalau udah habis putus memang agak susah. Ya kan ini putus ya karena nikahnya baru sekali. Rasanya kayak bukan susah move on, kayak aku tahu suatu saat nanti pasti akan ada yang dipersiapkan. Cuman kali ini nggak tertarik. Kalau dia kan udah tertarik tuh, 3 orang langsung wah. Waduh, Ya kan? 3 orang ya. Konta ganti. Kalau aku slay, santai Bocorin. gitu, nggak mau mencari juga karena memang tipikal aku mungkin masuk 35 tahun udah jompo gue. Masuk 35 gue kayak berpikir kayak bukan itu, bukan itu tujuan gue. Kan anak
masih kecil. Berarti dia udah 3. Gonta-ganti, saya tidak tahu, itu tergantung Anda bagaimana cara Anda melihat kamera. Ini transisinya begitu dalam kak, traumanya gitu sampai akhirnya transisi Begitu banget. dalam karena pernikahan ya, dalam banget, gimana deh. Endingnya juga dalam banget, nggak baik-baik lagi kan. Jadi lu jangan ketawa, lu ini fakta gitu. Jadi maksud aku yang membuka hati ya nanti aja, nggak usah ditanya-tanya kapan buka hati. Gue lagi tutup, nanti kalau gue buka gue kasih tahu. Ah, iya. Tapi Kuncinya mungkin gue. ada kriteria kamu lagi nggak nanti setelah? Udah pasti gue orang di luar Indonesia. Gue kalau bisa cari bule, Kenapa tuh? lebih tanggung jawab. Oh. Berarti setelah kejadian ini kamu akan Pingin ya. nyari bule? Iya. Apa udah coba untuk lihat-lihat bule-bule di sana? Aku orangnya nggak wait and see gitu, tipenya aku realistis aja dan nggak merencanakan, walaupun emang kayak temen-temen aku udah mulai banyak jodohin. Oh, udah mulai banyak jadi. Gue geli, gue malah kayak cik lu keluar tebarkan sayap butterfly, enggak, gue bukan kupu-kupu malang gitu. Jadi kadang-kadang emang temen aku, padahal bukan janda temen aku tuh, emang dia kayak cik ayo udah keluar kayak gemes gitu, lu gue kenalin saudara gue dong. Terus kayak dengan masalah ini kan ada beberapa cowok yang direkomendasiin ke aku gitu, udah kayak cari jodoh. 8 menit lagi. Cuman aku makin ilfil digituin, nggak suka aku dijodohin itu, nggak suka. Jadi emang aku tipe orang yang udahlah, nyaman sendiri ya sama iya rame hidup. Keluarga gue aja udah rame, anak gue aja udah bikin huru hara di rumah. Project sekolahnya banyak banget. Gue nggak mikirin lagi jadinya, karena yang gue pikirin ketika kita cari duit dan punya uang, perempuan tuh nggak mikirin lagi. Tapi mungkin kamu ada deadline nggak sih? Kan Lu sekarang jangan mungkin tanya-tanya kan lebih 5 menjurus tahun dong. gitu kan. Deadline gue egg freezing dulu apa ya, biar nanti 40 gue Bisa. ketemu lagi ya kayak Bisa. nggak tahu Beb, gue takut gue ngayal-ngayal diomongin jadi ain. Jah. Iya, mendingan kalian lihat aja wujud aku nyata, ibu berdikari. Mungkin ya mudah-mudahan gue masih ada kesempatan lah untuk bisa merasakan jatuh cinta lagi. Cuman kalau saat ini, terima kasih. Saya tutup dulu. Oke. Rapat-rapat. Orang tua Wah. nyanyi mungkin kangen nyanyi gak sih? Gue juga bingung arah hidup gue kemana.